Kita akan kembali membahas pemirsa terkait dengan pembentukan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Masih bergabung bersama kami Mas Atang Irawan. Mas Atang, Ya, Pak Marcel. baik. Memang sejauh ini kita masih menantikan pengumuman resmi dari Presiden terpilih setelah nanti dilantik. Kabarnya ada 46 kementerian, tapi sekarang kita soroti soal Kementerian Koordinator yang kemudian ada, kalau di periode yang sebelumnya ini ada 4 kementerian koordinator ya yang kita ketahui, ada koordinator Polhukam, ekonomi, kemudian PMK dan sampai investasi. Ini kemudian bagaimana idealnya ketika pembentukan kabinet kemudian disusun juga ada kementerian koordinatornya. Ya, karena ini sebetulnya dalam rangka mengefektifkan kinerja kementerian, maka ada fungsi konsolidasi dan koordinasi. Karena yang tadi saya bilang, karena kalau tidak ada itu juga akan berimplikasi terjadinya miskomunikasi dan juga tidak sinkron sesuai dengan harapan-harapan dan capaian-capaian presiden dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kementerian. Sehingga memang dirasakan masih perlu dan masih penting dalam rangka mengkomunikasikan sesuai dengan harapan-harapan visi misi tentunya di calon presiden terpilih ke depan. Bisa aja lebih banyak mungkin ya, karena dengan penambahan jumlah nomenklatur, saya kira karena ini basicnya juga dalam rangka melaksanakan tugas itu harus tetap beririsan dengan profesionalitas tentunya ya, samping juga akuntabilitas menjadi penting dalam rangka kepentingan publik. Gitu Baik. mungkin Mbak Marcel. Ya, bisa juga bertambah begitu ya, bukan hanya 4 kementerian koordinator, tapi mungkin lebih idealnya seperti apa, Mas Atang? Apakah memang lebih banyak ini akan memudahkan koordinasi atau justru ya ramping saja mungkin supaya koordinasinya bisa berjalan dengan lebih tidak berbeda-beda begitu ya pendapatnya? Bagaimana menurut Anda? Ya, makanya kan kalau kita melihat dalam perspektif konstitusi, memang bisa saja salah satu parameternya adalah nomenklatur yang disebutkan dalam konstitusi kan 3 tuh. Yang kedua adalah tujuan-tujuan kebangsaan yang sesungguhnya ditegaskan di dalam konstitusi harus diakselerasi dalam sebuah kementerian supaya lebih efektif gitu ya, dalam rangka mengakselerasi hak-hak fundamental rakyat misalnya. Contoh misalnya kalau bicara tentang bagaimana konstitusi memberikan pelindungan yang cukup mahadasar terhadap masyarakat adat, mestinya kan juga ada nomenklatur itu. Tapi lagi-lagi kementerian ini kan menjadi kebebasan bagi calon presiden terpilih, apalagi sekarang tadi saya katakan ada perubahan dalam pasal 15, maka ini kemudian kita tidak bisa juga melihat secara komprehensif sebelum misalnya nomenklatur-nomenklatur itu diumumkan secara resmi oleh calon presiden terpilih begitu. Semakin banyak nomenklatur kementerian mungkin juga bisa diklaster dan butuh berapa sebetulnya Menko begitu. Nah kalau misalnya sesungguhnya beririsan semua ya sebetulnya tidak terlalu banyak juga tidak menjadi problem gitu Mbak. Baik. Mas Atang, dalam beberapa pernyataan Presiden terpilih Pak Prabowo juga suka menyebutkan ya bahwa ia menginginkan ada kabinet Zaken begitu, di mana pemerintahan Ya, ini mayoritas diisi oleh para teknokrat, mungkin para profesional begitu ya, atau orang yang memang ya. begitu mengerti soal isu yang diembannya di kementerian ataupun lembaga. Sejauh ini sudah mulai tercermin pemilihan atau pembentukan kabinet Zaken itu? Ya, kalau secara formal kan tadi disebutkan ada beberapa yang dari teknokrat, akademisi, begitu. Tapi saya kira juga tidak menutup kemungkinan misalnya dari partai politik juga yang memang dia profesional di bidangnya. Misalnya satu contoh, misalnya profesional itu bisa dari skill maupun soft skill ya. Soft skill Mhm. itu ya pasti ininya best practice ya. Kayak tadi misalnya dari PAN kan terkait dengan membantu, terkait dengan satu hal terkait urusan pemerintahan daerah. Kedua urusan kontestasi politik, Mas Arya dan Bima misalnya. Nah, beliau kan Ya. pernah berpengalaman 2 kali menjadi kepala daerah yang merasakan betul bagaimana misalnya terkait dengan kontestasi politik. Jadi harus dimaknai juga yang disebut dengan profesional itu bukan hanya dalam konteks skill ya, berdasarkan teknokrat atau juga basic pemikiran misalnya akademisi, tapi juga best practice itu juga cukup penting misalnya. Soft skill tadi misalnya gitu ya. Dan kita tahu misalnya bahwa ada problem terkait dengan masalah skema electoral justice system di kita yang terlalu banyak, ada 7 institusi dan juga proses tahapan yang
berpotensi terjadi kecurangan di mana-mana, dan juga tentunya anggaran yang cukup maha besar terkait dengan official elected dalam berbagai macam lapisan, termasuk juga pileg, pilpres, dan pilkada. Ini menjadi PR besar bagi pemerintahan atau bagi republik ini. Dan tadi misalnya salah satu parameternya adalah Mas Arya Bima pernah menjadi kepala daerah 2 kali, juga berpengalaman tentunya dalam kontestasi pilkada, dan juga beliau pernah menjadi Kalau memang pengamat ada politik. Itu urusan juga boleh. mencerminkan sebetulnya zakon kabinet. Gitu. Itu Mbak. Ya semakin banyak dari profesional semakin bagus. Tapi juga Baik. tidak menutup kemungkinan yang representasi partai juga bukan berarti tidak memiliki kapasitas gitu. Tentunya juga calon presiden terpilih sudah mempertimbangkan secara baik dan secara seksama, makanya tadi ada juga ya mungkin brainstorming ya. Pak calon presidennya menjelaskan tentang proyeksi program ke depan, kemudian juga calon menteri dan wakil menterinya juga diminta untuk memberikan tanggapan terhadap proyeksi ke depan. Makanya kemudian itu diaktualisasikan melalui fakta integritas tadi, Pak. Itu mungkin, Pak, kalau dari saya. Baik, artinya memang kapasitas ini memang perlu mempertimbangkan banyak faktornya begitu ya, walaupun Iya, kemudian sekalipun itu datang dari kalangan atau membawa bendera partai politik, masih bisa dikatakan dari kalangan profesional juga, Mas Atang? ya kan sebetulnya di partai juga banyak yang profesional, artinya punya basic keilmuan, juga punya pengalaman-pengalaman di bidangnya masing-masing gitu ya. Kan sebetulnya ini ada satu hal yang kemudian harus dikomunikasikan dengan seluruh masyarakat gitu. Yang selama ini misalnya ada underestimate atau skeptis bahwa urusan dari partai ini hanya urusan terkait dengan masalah dalam tanda petik misalnya untuk kepentingan-kepentingan partainya saja, atau dalam bahasa ekstrim ada kalanya juga yang mengatakan oh ini jangan-jangan mau konspirasi untuk kepentingan politik. Padahal sebetulnya Ya, tidaklah. Makanya sebetulnya dengan sangat besarnya koalisi ini, hampir dapat dipastikan ini kan sesungguhnya semua punya harapan besar baik. bahwa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.